Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Andi Siska Family. Nonton terus ya videoku hari ini, jangan di skip. Nah, hari ini tuh teman-teman, hari pertama puasa ya, dimana aku disambut lipatan segunung yang membuat saya harus melipatnya karena itulah pekerjaan saya setiap harinya dan tidak ada habis-habisnya. Sebenarnya tuh pakaian ini udah hampir 3 hari ya baru aku lipat teman-teman, karena betul-betul sebelum masuk bulan puasa itu banyak kegiatan di luar, makanya pakaian saya itu menumpuk dan hari ini hari pertama puasa baru bisa dikerjakan. Sambil aku lipat-lipat pakaiannya, saya ingin sapa-sapa bunda-bunda yang lagi menjalankan ibadah puasa. Gimana nih puasanya hari ini? Lancar nggak bun? Biasanya tuh kalau hari pertama kita semua masih semangat ya, masih kuat dan masih bugar dan segar. Namanya juga hari pertama. Biasanya tuh kalau sudah masuk pertengahan puasa kita itu udah loyo ya, nggak tahu kenapa. Kalau awal puasa itu semangatnya luar biasa, tapi kalau udah tengah-tengah puasa kita udah nggak seperti waktu pertama-pertama ya. Hari ini tuh sekitar pukul 8:30 pagi ya teman-teman. Mumpung si Gania lagi tidur ya, belum bangun, saya gercep nih kerjain yang utama dulu, lipat pakaian. Karena kalau saya tidak bergerak kerjakan lipat-lipatnya, ini nggak akan selesai-selesai. Karena sebangunnya si Gania, saya harus ngurus Gania dulu. Biasanya tuh Gania bangun jam 7, tapi entah kenapa hari ini Gania itu lambat ya teman-teman. Mungkin faktor tadi subuh atau pukul 4 dia juga ikut bangun. Saya bangunkan ayahnya, dia juga ikut masuk ke dapur makan sahur sama-sama kita semua. Saya sengaja lipat-lipat pakaiannya ini di pagi hari ya teman-teman, karena kalau di siang hari itu udaranya udah sangat panas dan namanya juga kita puasa ya teman-teman, pasti ada rasa haus. Jadi makanya saya pagi-pagi ini langsung ngerjain lipat-lipatnya dulu. Next, selesai lipat-lipat baru saya bersih-bersih dan masak untuk buka puasa sebentar sore. Maaf ya teman-teman, saya harap teman-teman tidak bosan lihat videoku hari ini, karena video untuk lipat-lipatnya ini terlalu panjang. Saya udah potong ya teman-teman, tapi masih gini karena mungkin sesuai dengan judulnya lipatan segunung, pasti memakan waktu yang banyak untuk menyelesaikannya. Kemudian saya akan pisahkan pakaian yang menggunakan hanger untuk digantung di dalam lemari, yaitu lemari saya itu kan ada 2 teman-teman ya, ada untuk lipatan biasa dan ada juga buat pakaian yang digantung, yang khusus buat gantung baju ya teman-teman. Pekerjaan yang satu ini sebenarnya saya tidak terlalu suka ya teman-teman, tapi mau di apa, itu sudah kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga yang harus kita kerjakan. Apalagi ibu rumah tangga seperti saya punya 1 anak yang masih balita, dan ditambah juga saya tidak punya asisten rumah tangga. Semua yang saya kerjakan di sini betul-betul sendiri tanpa bantuan siapa-siapa.
Jadi saya harus nyicil-nyicil ya teman-teman. Itulah pakaian ini 3 hari baru bisa terlipat dan tersentuh. Mengapa begitu teman-teman? Setiap saya ingin mengerjakannya, Genia langsung datang dan menghamburkannya kembali. Jadi saya tunggu waktu yang tepat. Nah, hari ini tuh waktunya sudah tepat ya teman-teman. Genia udah tidur atau belum bangun, jadi yang gangguin saya untuk lipat itu belum datang. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Setiap harinya Bun, saya itu minum vitamin ya untuk tetap menjaga kesehatan, karena kapan saya sakit siapa yang mengurus rumah dan mengurus anak saya karena suami sibuk kerja. Maka dari itu saya kasih tips ya bunda-bunda, kita harus tetap menjaga stamina, menjaga kesehatan dan kebugaran kita, karena pekerjaan kita tiap hari itu banyak dan setumpuk pekerjaan yang betul-betul itu yang terus berulang-ulang kita lakukan. Maka dari itu saya kasih tipsnya, yaitu tetap jangan lupa minum vitamin sebagai penguat kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita di rumah. Pakaian yang sudah saya pilih-pilih teman-teman itu belum disetrika ya. Misal pakaian batik biasanya itu saya setrika kalau Pak suami sudah mau pakai, misal mau ke kondangan. Dan untuk pakaian kantornya sendiri, nanti kalau malamnya saya punya waktu luang atau enggak ada ngerjain apa-apa baru saya setrika, atau paginya saja jika suami sudah mau berangkat ke kantor. Nah, lanjut teman-teman, di sini saya sudah berpindah tempat ya, udah bergeser ke dalam dapur. Nah, saya mau masak nih tumis kangkung sederhana buat menu buka puasa hari ini. Tadi itu pas masih waktu lipat-lipat pakaian, abang sayur tuh lewat ya teman-teman. Makanya saya ngasih singgah dan langsung beli sayur. Dan sayurnya saya beli di sini kangkung Rp2.000 ya teman-teman. Sengaja teman-teman ya, saya belinya sayur kangkung aja, karena kalau sayur kangkung itu dimasak simple banget ya, cuma numis-numis bawang putih, bawang merah dicampur penyedap rasa, garam, dan sedikit cabai rawit agar ada rasa pedas-pedasnya. Jadi saya tuh senang banget ya teman-teman kalau masak atau tumis sayur kangkung, karena inilah sayur yang paling simple. Dan sayur bening juga tuh teman-teman. Kalau sayur yang lainnya tuh betul-betul kita nyiapkan ini itu, tapi kalau untuk sayur yang 2 macam ini betul-betul menu super simple. Nah, bunda-bunda dan teman-teman yang ada di rumah lagi masak apa nih hari ini? Pasti masak yang enak-enak dan lezat-lezat ya teman-teman. Karena biasanya kalau hari pertama bulan puasa itu semuanya masak yang nikmat-nikmat dan enak. Pokoknya sesuai selera dari lidah masing-masing ya. Sayurnya udah matang ya teman-teman, sedikit lagi dan saya akan pindahkan ke tempat makanan. Masak sayurnya menu ini saja dulu ya teman-teman, biar besok-besok kita masak menu yang lain lagi, supaya Pak suami tuh nggak bosan buat makan sayur. Karena kalau kita bikin yang bermacam-macam, nah menu besoknya apalagi tuh. Jadi saya pilih menu hari ini tumis kangkung aja dengan ikan bakar dan tempe goreng atau tempe orek. Itu dia teman-teman, di luar ada suami saya teman-teman, lagi mondar-mandir nggak tahu nyari apa.
Nah, lagi bakar ikan yang akan kita jadikan menu untuk buka puasa sebentar. Di sini suaminya yang bakar ikan, teman-teman. Kami bagi tugas buat ngerjain masing-masing biar cepat selesai. Nah, ini dia kenampakannya teman-teman menu buka puasa hari ini atau hari pertama. Ada tempe orek, udang tepung, ikan bakar, tumis kangkung, dan untuk takjilnya sendiri ada jalan kote ditambah pisang hijau dan teh manis hangat. Akhirnya selesai juga ya teman-teman buka puasanya. Alhamdulillah selesai lagi puasa hari ini, sudah terlaksanakan satu puasa. Nah, di sini tadi segiannya di luar ya teman-teman, sambil kita buka di dapur. Ternyata di luar itu dia berantakin alat-alat make up saya. Nah, saya ingin rapikan kembali. Biasa ya teman-teman, sebagai ibu rumah tangga kita juga itu harus pintar make up. Karena kenapa? Kalau kita punya anak satu, untuk ke salon itu ribet. Jadi kita harus make upin diri kita sendiri itu di rumah. Karena yang mau ngantar ke salon siapa? Yang mau jagain anak siapa? Jadi kita itu harus bisa buat make up muka kita sendiri. Biar kalau mau ke pengantin itu nggak ribet. Nah, itu ya teman-teman, beres-beres tempat make up saya udah selesai ya. Nah, selanjutnya saya bereskan tuh mainan si Vagania yang sudah diberantakin. Lanjut saya akan nyapu tikar yang ada di lantai dan ngelipat. Next, setelah ngelipat tikar, lanjut saya sapu biar kenampakannya lebih indah dan bersih. Saya itu teman-teman kalau lagi nyapu nggak setengah-setengah ya, langsung saya lanjutkan ke bagian luar teras rumah. Karena tadi sore saya itu nggak nyapu, jadi otomatis debunya itu pasti numpuk. Wah, akhirnya selesai juga ya teman-teman. Nampaknya ruang tamu saya sudah beres. Nah, iklannya itu ada si Vagania udah tidur ya teman-teman. Lanjut saya beres atau nyikat-nyikat kamar mandi nih. Karena seminggu yang lalu itu udah disikat ya sama Pak suami. Tapi hari ini saya mau nyikat lagi biar nggak terlalu kotor. Jadi teman-teman, kita itu harus bersihkan kamar mandi paling tidak seminggu itu 1 kali biar kenyamanan kita untuk memakai kamar mandi itu lebih enak ya, nggak licin. Apalagi kayak saya punya anak kecil, biasanya tuh kalau dia udah di dalam kamar mandi kan kesana kesini, itu untuk menjaga agar si kecil nggak terpeleset. Hari ini saya nggak pergi taruh ya teman-teman, taruhnya di rumah aja karena nggak ada yang jagain si Vagania. Kalau dibawa ke masjid nanti dia gangguin imamnya dan gangguin orang-orang yang lagi sholat. Itu kan nggak baik teman-teman. Lebih baik saya di rumah saja, Pak suami saja yang pergi tarawih. Nah, bersih-bersih kamar mandinya udah selesai ya teman-teman, sudah bersih dan indah.
Dan semoga videoku hari ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.